Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bukankah segala apa yang kita dapat hari ini itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Bukankah mampunya kita berjalan mendatangi majelis ini itu datang dari Allah Subhanahu wa taala? Bukankah mampunya kita bernafas itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala? Sungguh berapa tahun yang lalu kita diberikan satu ujian besar. Seluruh umat manusia diberikan ujian tentang satu wabah yang menyebar di merata dunia. Dan wabah itu yang paling diserang adalah kemampuan orang itu bernafas. Hingga kita temukan banyak orang kemarin yang mengantri untuk beli tabung oksigen, ya, mengisi tabung oksigen dan sebagainya. Untuk mencari oksigen saat itu, ya, untuk sebagian orang yang terkena wabah itu susah sekali, mahal beli oksigen satu tabung itu. Itu pun dipakainya cuma sekian jam saja satu tabung itu. Bayangkan. Saat ini kita santai-santai aja, nafas-nafas aja, enak-enak saja menghirup udara. Nah, acap kali kenikmatan itu satu hal yang rezeki dari Allah itu kita betul-betul rasa ketika ia susah didapat, ketika ia tiada kita dapatkan, baru kita rasa susah. Ya. Saya berapa minggu yang lalu itu, ya, berapa bulan yang lalu itu sempat sakit. Bahkan untuk sholat secara posisi normal itu susah. Mau sholat bisanya duduk, susah mau berdiri. Hanya masalah duduk dan berdiri saja. Itu ketika kehilangan kemampuan itu kita merasakan berat, beban yang begitu berat dalam hidup kita. Ya, dengan kita yang sekarang tidak merasakan kesakitan, merasakan kesusahan itu, mari kita perbanyak bersyukur sebelum kesusahan itu datang kepada kita. Karena para ulama mengingatkan kepada kita, ingat tentang kenikmatan-kenikmatan itu sebelum nanti kenikmatan itu tercerabut kepada kita. Kalau kata baginda Rasulullah SAW, ingat 5 hal sebelum datang 5 hal. Salah satunya sehat sebelum datang sakit. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pekan kemarin kita, 2 pekan yang lalu kita bicara tentang ar-ridha. Bagaimana kita meridhoi Allah sebagai Tuhan kita, satu-satunya sesembahan kita, satu-satunya tempat kita meminta atas segala sesuatu itu. Loh, kita jadikan aturan-aturan Allah itu kita ridhoi untuk kita jalankan aturan-aturan Allah itu. Juga kita ridha dengan apa yang menimpa atas kita. Entah senang ataupun susah, kita ridha dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di hari ini kita akan coba lanjutkan sedikit materi tentang berkaitan dengan ridha. Ridha kebagian yang mana? Kebagian yang ketiga kemarin kita bicara tentang ketika kita mengucapkan aku ridha. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Nah, kita bicara tentang meridhai Rasul yang merupakan seorang nabi dan seorang utusan pembawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Di 3 pertemuan yang lalu seingat saya pernah menyampaikan tentang
tafsir ayat-ayat akhir dalam surat Al-Fatihah itu saya singgung sedikit. Ada orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itulah orang-orang yang benar, jalan lurus. Tapi ada orang-orang yang ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, orang-orang bukan, kata kita berdoa dalam surah Fatihah itu, bukan jalannya orang-orang yang maghdubi 'alaihim. Allah murkai, yang engkau murkai ya Allah, bukan jalan itu. Yaitu kemarin kita sampaikan jalannya orang-orang yang tahu tapi dia tidak mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir waladdallin, yaitu jalannya orang-orang yang tersesat. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, orang-orang tersesat itu gimana? Nah, itu yang akan kita singgung tentang hari ini, tentang kebutuhan manusia tentang Rasul. Hajatul insan ila Rasul. Kebutuhan manusia. Kita tuh butuh, sungguh-sungguh butuh dengan Nabi Muhammad SAW dan warisannya yang kita butuhkan saat ini. Kenapa kita butuh? Nah, pertama kita ingat bahwa kita ini manusia. Manusia itu, Bapak Ibu sekalian, dibuat lupa oleh Allah. Dibuat lupa apa? Lupa bahwa kita dulu pernah bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Kapan? Di alam ruh, sebelum kita hadir di dunia ini. Lalu kita dihadirkan di dunia ini, diingatkan kembali. Pertama, kita itu diingatkan kalau kita punya fitrah. Fitrah apa itu fitrah? Fitrah itu adalah kecenderungan kita untuk mengabdi kepada Allah. Setiap manusia diciptakan itu punya kecenderungan untuk apa? Untuk mengabdi, tunduk patuh kepada Allah. Kok ada yang nggak beragama Islam? Kok nggak ada yang nggak patuh? Nah, kita temukan kata Nabi. Nah, mulai nih. Kalau kita bisa tahu penjelasan kok ada yang begitu itu, tiba-tiba kita dapat penjelasan. Kata Nabi. Oh, kata Nabi membawa ayat Quran. Nabi menerangkan dalam hadisnya. Oh, kita tahu akan begitu karena diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu sampai kepada kita. Jadi kita banyak nggak tahunya sehingga kita butuh yang menjadi penjelasan kepada kita. Dalam surah Ar-Rum ayat 30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkan wajahmu dengan lurus kepada apa? Kepada agama Allah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Tetaplah atas fitrah Allah. Fitrah yang Allah ciptakan kepada siapa? Yang pada manusia, yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Maka sesuai fitrah kita ini tunduk kepada Allah. Cuma ketika kita lahir kita terlupa dengan itu. Oleh karena itu kita butuh pembimbing. Kita tidak mengingat Allah. Kita tidak mendengar kalam Allah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita mengenal Allah? Kita bagaimana cara tahu kalau Tuhan kita itu namanya adalah Allah? Bagaimana kita tahu kalau cara menyembah Allah itu begini? Cara berdoa kepada Allah itu begini? Nah, itulah kita punya hajat nantinya kepada Rasulullah, utusan Allah. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Fitrallah allati fatara an-nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Tiada perubahan pada fitrah Allah itu. Dzalika ad-dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun.
tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah mengingatkan kita bahwa banyak orang itu nggak tahu, nggak sampai dia kembali untuk kepada fitrahnya. Allah firmankan dalam surah An-Naml ayat 14. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Dan mereka mengingkarinya. Mengingkari apa? Fitrah mereka sendiri. Tuhan itu tak ada. Ada orang bilang begitu. Aku tidak beriman kepada Allah. Aku beriman kepada yang lain dan sebagainya. Dan mereka mengingkarinya. Allah ingat, ada orang-orang begitu. Karena apa? Karena kezaliman dan kesombongan mereka. Padahal hati mereka itu sudah diberi kecondongan meyakini kebenarannya Allah. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kezaliman, orang-orang yang berbuat kebinasaan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi itu pernah mengingatkan kita. Setiap Bani Adam itu yuladu alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah, sesuai ayat tadi. Maksudnya apa? Hadir dalam keadaan, tafsiran para ulama, dalam keadaan Islam, dalam keadaan menyembah Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kecenderungan hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak bayi itu, jadi anak bayi itu bukan dari 0 kosong, bukan. Allah sudah bekali ia untuk kecenderungan untuk taat kepada Allah. Lalu kata Nabi, lalu orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani, menjadikan dia Majusi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, guru kami Dr. Adian Husain itu sering berulang kali menyampaikan ini. Bahwa ternyata hadis itu mengingatkan pentingnya peran orang tua. Anak itu lahir dalam keadaan baik. Lalu yang bikin anak itu nggak jadi baik siapa? Orang tuanya. Yang membuat anak itu tidak dekat kepada Allah, orang tuanya. Dalam hadis ini tentu ada pengecualiannya. Maksudnya hadis ini itu mengingatkan kepada siapa? Kepada para orang tua. Orang tua, Anda itu, kepada kita semua itu punya kewajiban yang nanti akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Tentang apakah kau sudah kenalkan anakmu kepada Allah? Apakah sudah dikenalkan anakmu kepada agama Islam? Apakah sudah dikenalkan anakmu tentang ajaran-ajaran yang harus diikuti? Kalau nanti kita sudah melakukan itu, kita bisa di hadapan Allah menjawab, sudah ya Allah. Terlepas nanti anaknya beriman apa tidak, mau tunduk apa tidak, minimal kita bisa jawab. Karena umumnya ketika sudah dididik akan jalan sesuai dengan pendidikan itu. Walaupun tak selalu begitu. Kita temukan nanti dalam Al-Quran, kita temukan ada seorang anak dari seorang nabi. Siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu punya anak, beberapa beriman, tapi ada satu anaknya yang tidak mau beriman. Bahkan diceritakan kan azab kepada kaum Nuh yang kafir itu apa? Diberikan banjir besar.
Lalu Nabi Nuh bersama orang-orang beriman diselamatkan dengan apa? Naik kapal. Ketika air mulai naik itu, Nabi Nuh melihat ada satu anaknya yang tidak mau beriman. Dipanggillah, wajar orang tua punya ikatan yang begitu kuat kepada anaknya. Dipanggil anakku, anakku sini, segera naik bersama kami, beriman kepada Allah, kau naik kapal ini, kalau enggak engkau akan tenggelam. Tapi apakah anaknya mau? Kan di saat sudah banjir itu anaknya berkata, nanti aku cari tempat yang lebih tinggi, gunung yang lebih tinggi, bangunan yang lebih tinggi, tempat yang jauh lebih tinggi untuk menyelamatkan diriku. Kira-kira begitu dia. Dari banjir ini tidak mau dia. Dan ujungnya apa? Allah takdirkan anak itu, anak seorang nabi loh itu, tenggelam, diazab oleh Allah Subhanahu. Yang didik nggak kaleng-kaleng kalau kata orang sekarang. Seorang nabi yang mendidik, diajak oleh orang tuanya. Ada anaknya yang mau nurut, ada anaknya yang membangkang. Lalu apakah anak yang membangkang itu menjadikan Nabi Nuh nanti akan dianggap orang tua yang tidak baik? Bukan. Nabi Nuh nanti akan ditanya, apakah engkau sudah menyeru anakmu, sudah mendidik anakmu, sudah mengajar anakmu? Sudah. Anaknya saja yang satu itu yang ingkar kepada Allah. Jadi kita husnuzan juga kalau itu anaknya kiai, anaknya ustadz, kok gitu kelakuannya? Nah, kita husnuzan, orang tuanya sudah mendidik, tapi anaknya lah yang. Tapi kita tidak perlu menjudge masing-masing. Kita pada kita cek kepada diri kita sendiri. Bagi yang sudah punya anak, sudahkah mendidik anaknya? Sudahkah memberikan pendidikan terbaik pada anaknya? Pak Ibu sekalian, pendidikan yang terbaik itu, pendidikan itu yang ditanya orang tuanya. Kan anak saya dididiknya di sekolah, Ustaz. Sekolah itu adalah tempat orang tua minta bantuan, dibantu sebagian waktu anaknya untuk dididik. Kenapa saya bilang sebagian waktu? Karena sebagian besarnya juga sama orang tuanya. Saya pernah cerita, kalau nggak salah di sini, saya dulu punya tetangga, dia itu, mohon maaf ya, suaminya itu Muslim, istrinya Kristen. Suaminya Muslim, istri Kristen, anaknya perempuan. Anaknya Muslim. Kenapa saya tahu? Karena anaknya disekolahkan di sekolah Islam. Tapi yang jadi masalah, yang nganter hari-hari anaknya ke sekolah itu si ibu. Anaknya pakai jilbab, kata sekolah Islam. Perempuan pakai jilbab. Tapi mohon maaf, ibunya yang ngantar ini, mohon maaf, pakaiannya kurang bahan. Lalu kalau anaknya itu nanti tidak menutup aurat dengan baik, apa salahkan sekolahnya? Kalau sekolahnya nggak bisa didik yang baik, katanya sekolah Islam. Dan bagaimana mungkin dia mau baik di sekolah disuruh sholat 5 waktu, lalu dia lihat orang tuanya tidak sholat? Maka yang ditagih nanti pendidikan itu bukan sekolah, tapi orang tuanya. Termasuk kalau disekolahkan, orang tuanya juga yang ditagih apakah sudah memilihkan sekolah yang baik untuk anaknya. Kalau disekolahkan, kalau dididik sama langsung, ya nanti ditanya itu. Dimanapun anak dididik, itu nanti ditanya orang tuanya. Pendidikan itu bukan hanya di sekolah, ngelihat orang tuanya sholat, orang tuanya ngaji, orang tuanya sehari-harinya, itu pendidikan. Anak itu dididik melihat orang tuanya, bagaimana orang tuanya. Maka banyak pepatah itu yang sering kita dengar ya, mayoritasnya itu buah tak jauh lah dari pohonnya. Kalau
jatuh jauh dari pohonnya itu ya 1-2 buah saja. Walaupun zaman sekarang enggak Ustaz, dari pohon tuh langsung turun ke pick up, dibawa jauh ke sana. Jauh kali gitu. Ya mungkin begitulah cerita kalau ada anak-anak yang nyeleneh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kembali ke fitrah bahwa seseorang itu ketika dilahirkan di dunia dia berkeadaan condong hatinya kepada kebaikan, condong hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kita semuanya. Lalu pertanyaannya, kenapa ada orang-orang yang sesat ini? Ad-dhalin adalah orang-orang yang awalnya punya kecondongan, kecenderungan jadi orang baik. Maka banyak kita temukan orang itu yang dia berikhtiar mencari agamanya. Nanti kalau kita buka sejarah, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus itu ada orang-orang yang disebut dengan nama kaum Hanifiyah. Ya. Kenapa orang-orang yang Hanif? Hanif itu bukan lurus maknanya. Hanif itu artinya condong pada kebaikan. Di Mekah dulu itu ada orang-orang tertentu yang condong pada kebaikan. Nanti kita temukan ada Sayyidina Ali itu punya gelar karamallahu wajhah. Allah muliakan wajahnya. Salah satu tafsirannya kata para ulama, kenapa digelari karamallahu wajhah adalah karena wajahnya itu tidak pernah sedikit pun tunduk, rukuk sujud ke hadapan berhala-berhala. Nah, salah satu tafsirannya. Ada sahabat-sahabat yang begitu, yang memang dari sebelum masuk Islam pun tidak mau. Nanti kita temukan ada dikenal orang seperti ya kalau Nabi pertama itu walaupun dalam kategori dia masuk Islam di akhir hidupnya, yaitu Waraqah bin Naufal, pamannya Khadijah. Itu ada orang-orang yang dulu disebut orang-orang Hanif. Siapa yang Hanif? Ini adalah orang-orang yang tahu orang kafir Quraisy ini salah, kayak nyembah berhala itu salah, nggak bener ini perilakunya, ini nggak bener. Nanti kita temukan orang-orang yang begini zaman sampai zaman sekarang. Orang-orang yang sadar, ini nggak bener nih perilakunya. Mabuk-mabukan tuh nggak bener, judi itu nggak bener, itu tuh nggak bener. Kita tuh harusnya nggak bener gitu. Nah, itu satu sisi. Jadi mereka sampai pada posisi di zaman sebelum Nabi diutus itu tahu kalau apa yang dilakukan orang-orang itu nggak bener. Pertanyaannya, terus yang bener yang gimana? Di zaman itu para ulama mengkategorikannya sebagai zaman fatrah. Maksudnya apa? Zaman yang tidak ada wahyu turun, sehingga tidak ada nabi di situ, tidak ada rasul di situ, sehingga orang-orang yang walaupun punya kecenderungan pada kebaikan itu nggak tahu kebaikan mana yang harus dilakukan, cara beribadahnya itu bagaimana, mereka nggak tahu. Itulah di saat-saat itu, saat-saat ada zaman disebut zaman fatrah itu, Allah turunkan Nabi terakhir, Nabi dan Rasul terakhir, penutup dari para Nabi. Diutus untuk apa? Untuk mengajarkan manusia yang benar tuh ini loh. Dulunya orang tahu salahnya aja, ini kayaknya salah nih, nggak bener kayak gini nih, begini tuh nggak bener. Tapi belum tahu harus bagaimana. Harus bagaimana, sampai diceritakan dalam riwayat tuh para orang-orang Hanif itu berdoa kepada ya Allah. Mereka tahu Allah. Jangan lupa ya, ketika kaum Quraisy itu, masuk kafir itu tahu nama Allah. Kenapa? Ya karena mereka dapat sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim. Mereka haji. Karena haji itu adalah sisa-sisa peninggalan sejarah syariat Nabi Ibrahim. Tapi Allah jelaskan, ya,
Kalau Islam itu kelebihannya Allah jaga. Dari zaman Nabi sampai sekarang dijaga agama itu. Dulu para nabi terdahulu, waktu zaman ada nabinya, orang-orang baik. Nah, ketika nabinya telah tiada, mulai orangnya aneh-aneh. Melakukan sesuatu yang aneh-aneh. Bahkan kalau kita temukan dalam riwayat itu, orang kafir Quraisy itu sebelum masuk Islam, bahkan Nabi sudah diutus tapi mereka tidak beriman itu. Mereka haji, tapi mohon maaf, tawaf. Tapi mohon maaf, dalam keadaan di beberapa kondisi mereka telanjang, tidak pakai. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka itu ada sisa-sisa taunya, tapi banyak ngawurnya. Kenapa? Nah, yang disebut dengan orang-orang yang sesat itu. Kenapa? Mereka mau baik, tapi nggak tahu, nggak ada petunjuknya. Kalau kerja itu nggak ada juknisnya gimana nih untuk tahu cara yang benar tuh bagaimana. Di saat itulah Allah hadirkan petunjuk. Ibarat malam hari gelap, itu kita nggak tahu jalan. Kita mau jalan ke Samarinda itu, tapi jalannya nggak kelihatan nih. Hadirlah yang disebut dengan nama nur, cahaya, nur hidayah, nurul hidayah, cahaya petunjuk itu. Itulah yang disebut Islam itu membawa manusia dari keadaan gelap yang mereka nggak tahu tuh. Sebagian dari yang di dalam keadaan gelap ini sebenarnya mau jadi baik, tapi nggak tahu. Oleh karena itu Allah hadirkan petunjuk cahaya agar mereka tahu, ini tuh jalannya. Begini loh cara sholatnya. Begini tuh cara haji yang benar. Begini loh cara hubungan bagaimana dengan tetangga. Begini loh caranya orang kalau mau menikah. Begini aturannya dalam urusan bermuamalah yang pernah kita singgung itu tentang apa? Nyobain buah. Tapi kan kok dulu nggak tahu, Ustaz. Ya itulah kondisi kira-kira begitu sampai nanti Allah datangkan hidayah, petunjuk kepada orang-orang itu. Itulah yang disebut dengan nama hajat Islam, hajat insan. Kebutuhan manusia. Manusia itu butuh cahaya. Cahaya itu dibawa obor penerangnya oleh utusan Allah Subhanahu wa taala yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin siapa lagi? Ada yang hafal sampai atas? Allah. Bismillah. Dalam surah Al-Qasas ayat 28 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudam min Allah innallaha la yahdil qaumal zalimin. Dan jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Dan siapakah yang lebih sesat? Nah, sini saya garis bawahi. Dan siapakah yang sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Petunjuk itulah yang membuat kita berada dalam keadaan yang baik, berada dalam kebenaran, berada dalam kembali ke fitrah kita dulu. Kembali keadaan ternyata di dalam alam ruh itu, Syekh Muhammad Naqib Al-Atas mengungkapkan keadaan itu namanya alam alastu. Kenapa? Ketika di situ ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Allah bertanya kepada manusia dalam keadaan ruhnya itu, ruh manusia sebelum diutus ke bumi itu, sebelum dilahirkan ke dunia itu. Alastu birabbikum, apakah aku Tuhanmu?
Allah menegaskan kepada ruh itu. Ruh-ruh kita dulu ditanya di hadapan Allah. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Betul Allah, betul-betul kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Nah, untuk kembali ketika orang itu lahir di dunia dalam keadaan fitrah, untuk kembali ke jalan yang benar itu butuh petunjuk. Rasul diutus oleh Allah untuk membawa manusia kembali ke jalan fitrah itu. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu itu. Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, benar-benar mau bertuhan kepada Allah, benar-benar ridho kepada Allah seperti kita kemarin itu. Caranya bagaimana? Nah, ternyata caranya cuma satu. Apa itu? Fattabi'uni, kata Nabi, ikuti aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah sudah tahu nih, dalam ikhtiar kita kembali ke jalan Allah, menetapi jalan kebenaran itu, mengikuti jalan-jalan yang lurus itu, adalah salahnya. Ada kata-kata yang tidak tepat, ada lalainya, ada terlupanya, ada khilafnya, ada enggak tepatnya. Tapi tetap nanti bagi orang-orang yang terus berikhtiar di jalan Allah, itu Allah akan ampuni dosa-dosanya. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jalan apa yang kita ikuti itu? Jalan apa yang kita minta dalam setiap sholat kita Al-Fatihah itu? Ihdinas siratal mustaqim, jalan petunjuk itu, siratil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ala ilallahi tasirul umur, yaitu jalan Allah yang miliknya, kepunyaannya segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah, ilallah tasirul umur, kepada Allah tasirul umur, kembali segala urusan. Ingatkan, itu loh jalan yang benar itu. Lalu bagaimana mengikuti jalan yang benar itu? Ikuti Nabi. Karena itulah Nabi diutus kepada kita. Untuk apa? Agar kita menetapi jalan yang benar itu. Mengajarkan kepada kita sholat itu gimana? Oh, ibadah itu gimana? Haji yang benar itu bagaimana? Maka Nabi Muhammad SAW itu menjadikan kita beribadah dengan cara yang benar. Kenapa ini penting kita sampaikan? Karena ini pondasi dalam agama Islam. Orang mau mengikuti benar jalannya, ikuti Nabi. Oleh karena itu Nabi berpesan, peganglah teguh kepada dua hal. Apa itu? Quran wa sunnah. Bapak Ibu sekalian, suatu ketika pernah ada seorang itu berteriak dengan pasar, "Oi, ada yang mau warisan enggak?" Itu di masjid lagi bagi-bagi warisan. Datang mereka ke masjid. Lihat, oh, adanya pengajian. Orang-orang tanya kepada orang yang teriak tadi, "Pak, katanya tadi ada bagi-bagi warisan." Yang terbayang di otaknya apa? Bagi duit, bagi harta, bagi tanah. Kata
Orang itu sedang bagi-bagi warisan tuh, mereka yang sedang duduk pengajian itu sedang bagi-bagi warisan. Warisannya siapa? Warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al ulama warasatul anbiya. Orang-orang berilmu itu ahli warisnya para nabi. Kalau ada orang yang ini ada ahli warisnya, ada sekian-sekian dibagi warisnya. Nah, yang dapat warisan Nabi itu adalah para alim, para ulama yang kita ikuti itu. Kenapa? Karena ternyata Nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan harta, tidak mewariskan rumah, tidak mewariskan kebun, tidak mewariskan sapi, ternak, dan sebagainya. Tapi Nabi itu mewariskan kepada kita ilmu. Ilmu tentang apa? Quran dan Sunnah. Maka apa yang kita lakukan ini, kita bacakan kalam-kalam Allah, kita bacakan hadis-hadis Rasul, kita sampaikan penjelasan para ulama, para pewaris para nabi itu, agar kita kecipratan warisannya dapat warisannya. Agar apa? Ujungnya kita menjalankan apa yang disampaikan dalam surah Al-Anbiya. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tiada Tuhan yang hak untuk disembah melainkan aku, kata Allah. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku, kata Allah. Kita dipandu dengan Rasul, maksudnya begini, Rasul kan udah nggak ada. Terus kita nyambung ke Rasul tuh gimana? Kita taunya ajaran Rasul tuh dari mana? Kita dekat dengan para ulama, kita ikuti para ulama yang membawa apa? Membawa Quran dan Sunnah itu. Kita nggak ketemu sama Nabi. Berlalu sudah 1400 tahun. Tapi Allah janjikan kepada umat ini, warisan Nabi itu terjaga. Siapa yang menjaga itu? Para ulama. Maka dekat kita kepada ulama. Hadir kita di sana. Kalau di sini ada kajian Ustaz Fauzi Abdurrahman. Beliau itu punya sanad Quran, bacaan Quran yang nyambung sampai Nabi. Itu yang tidak ada dalam banyak hal itu. Adalah sanad keilmuan kita. Apa yang kita pelajari ini benar sesuai dengan apa yang diajarkan Ustaz Fauzi. Itu punya bacaan yang benar, bacaannya sampai kalau di hadapan Nabi betul bacaannya begitu. Kenapa? Karena diturunkan dari Nabi Muhammad kepada ini, para sahabat, para tabiin, terus pada guru sampai ke beliau. Kalau mau baca dapat sanad baca Quran kepada beliau itu. Bacaan Quran yang betul seperti apa yang diajarkan Nabi. Kita nggak ketemu Nabi, tapi alhamdulillah Allah jaga ilmu itu, Quran dan Sunnah itu, keilmuan ajaran agama ini kepada siapa? Kepada para ulama yang kita belajar kepada mereka. Saya di sini itu hanya menyampaikan lisannya, penyambung lisan. Saya menyampaikan kami ini para mubalik itu adalah penyambung lisan para ulama. Dan para ulama itulah penyambung warisan, nyambung pada Nabi Muhammad SAW. Kira-kira begitu yang ingin saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan menjadi pengingat kepada kita. Kita butuh dengan Nabi. Kita bersyukur Nabi diutus kepada kita. Karena Nabi diutus pada kita itu kita bisa sholat. Kita tahu cara meletakkan apa yang kita sombongkan ini. Otak kita, akal kita itu sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Nabi itu kita tahu cara bagaimana beribadah yang benar, bagaimana berzikir kepada Allah. Melalui Nabi itu kita tahu bagaimana memanfaatkan harta yang diberikan kepada kita. Kalau tiada Nabi itu tak sampai kepada kita bagaimana cara untuk beribadah kepada Allah. Dan karena Nabi itu telah tiada, maka untuk tahu warisan Nabi itu, tahu apa yang Nabi ajarkan itu, bagaimana tahu untuk bagaimana cara Nabi sholat itu, bagaimana cara Nabi berbuat ini, berbuat itu, bahkan kita dijaga oleh para ulama. Kita tahu bagaimana Nabi tidurnya, bangunnya, makannya,
berdagangnya, jual belinya. Bahkan kita tahu kalau waktu Nabi disetting oleh Allah, kata Gus Baha itu, setting oleh Allah itu terlupa, kesiangan bangun subuh, udah terang. Allah setting begitu. Allah buat Nabi itu bangunnya ketiduran, bangun sudah terang. Bagaimana caranya itu? Sudah diceritakan lewat hadisnya, lalu hadis itu nyampai terus, dijaga para ulama penjelasannya sampai ke kita. Agar sehingga kita tahu, oh gini loh kalau kita. Bahkan kita tahu kalau bagaimana ketika kita salah. Di zaman Nabi ada para sahabat yang dibuat, yang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala salah. Jadi yang maksum itu hanya Nabi. Para sahabat itu ya ada salahnya. Sahabat-sahabat yang salah itu diceritakan kepada kita, ini salahnya, lalu bagaimana cara mereka bertaubat kepada Allah. Kita diajarkan, kita ini orang yang pasti ada salahnya, lalu bagaimana ketika kita salah, diajarkan kepada kita. Ya, semoga ini adalah serial pandangan hidup Islam. Serial, ya nanti terus berlalu beberapa serial ini agar memahamkan kepada kita bagaimana harusnya kita berlaku. Ketika kita sadar tadi di pekan kemarin, Allah sebagai Tuhan kita, mau dekat kepada Allah gimana caranya? Melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabinya sudah tiada, berarti dari para pewaris risalah, pengemban risalah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Nggak ada? Apa kalau nggak ada? Nggak ada ya? Nggak ada, saya tutup. Ada? Oke. Baik, kalau tidak ada, ya mudah-mudahan Allah jadikan kita itu bertambah kebaikannya, diampuni segala dosa-dosanya, dilancarkan segala rezekinya, dimudahkan dalam segala aktivitas kita. Dan kalau ada yang sakit, keluarga kita, tetangga kita, kenalan kita, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran atasnya, Allah berikan kesembuhan pada sakitnya. Dalam setiap majelis kita juga, bahkan Nabi mengajarkan kita di majelis itu ditutup dengan doa. Salah satu hikmah doa dari penutup majelis itu adalah kalau ada salah dalam dosa itu, dalam majelis itu, kita mohon ampun kepada Allah. Ya, bahkan dalam keadaan forum-forum majelis saja kita dalam kebaikan itu kita mohon ampun pada Allah. Dan namanya hilaf, ada salah kata, salah baca, salah itu, kita mohon pada Allah. Semoga Allah ampuni kesalahan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.